Anda kembali di Newscast. Belakangan isu yang terkait dengan Pancasila tengah menjadi sorotan pasca polemik tes wawasan kebangsaan. Ketua KPK Firly Bahuri tadi menekankan pentingnya nilai-nilai Pancasila untuk pegawai KPK, namun sebagian pihak justru melihat atau menilai Pancasila digunakan sebagai alat politik untuk kepentingan. Di sisi lain, pegawai KPK yang tidak lolos TWK atau tes wawasan kebangsaan kini menghadapi stigma atau label tidak Pancasilais misalnya atau tidak berkebangsaan. Apa refleksi Hari Pancasila di tengah polemik TWK yang menjadi sorotan publik dan sampai hari ini tampaknya belum selesai? Tepatkah Pancasila kemudian menjadi tolak ukur untuk perilaku seseorang? Mari kita akan coba dalami pada malam hari ini. Kita merefleksikan kembali Pancasila tapi dari sisi atau melihat juga kemarin ataupun polemik yang terjadi di tes wawasan kebangsaan. Saya akan bergabung dengan beberapa narasumber, tapi yang sudah bergabung terlebih dahulu ada Bang Novel Baswedan, penyidik senior KPK. Selamat malam Bang Novel. Selamat malam, Bang Renhat. Baik, apa kabar Bang Novel? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Bang Novel sudah meluangkan waktu di CNN Indonesia pada malam hari ini. Kami juga masih menunggu bergabungnya Buya Syafi'i Ma'arif, cendekiawan Muslim, nanti akan segera bergabung bersama dengan kami. Tapi saya akan mulai dulu dari Bang Novel Baswedan. Bang Novel, tadi mungkin Bang Novel sudah melihat tadi ya bagaimana prosesi pelantikan pegawai ASN KPK. Dan dalam beberapa pernyataannya Pak Firly juga menekankan soal Pancasila, pentingnya pegawai KPK Pancasila, dan momentumnya yang digunakan hari ini bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila, diperingati, dan tampaknya seolah-olah ingin menunjukkan bahwa KPK setia kepada Pancasila. Apa tanggapan Anda, Bang Novel, melihat prosesi pelantikan yang terjadi pada hari ini, sementara di sisi lain kita tahu ada desakan untuk ditunda terlebih dahulu? Ya, terima kasih Bang Renhat. Jadi begini, terkait dengan pelantikan hari ini, kita mesti paham bahwa ini adalah peralihan pegawai KPK menjadi ASN yang diwajibkan dalam undang-undang. Jadi yang terjadi adalah itu. Memang saya melihatnya dengan adanya sekarang ini di mana ada 75 pegawai KPK yang justru bekerja baik tapi disingkirkan, itu menjadi permasalahan yang utama sebenarnya. Tapi memang saya melihat seperti ada suatu skenario tertentu, seperti membuat pola seolah-olah ada upaya untuk memaksakan diburu-buru untuk segera dilakukan pelantikan di 1 Juni ini contohnya. Dan kemudian ingin dipersepsikan seolah-olah proses ini atau momentum ini dikaitkan dengan masalah Pancasila. Saya kira kita paham bahwa Pancasila sebagai norma tertinggi dan itu dijadikan dasar dari seluruh peraturan-peraturan atau norma-norma yang atau nilai-nilai yang kita pahami sebagai dasar. Tentunya itu yang dijadikan seluruh rujukan nilai-nilai yang kita lakukan. Jadi saya kira itu mestinya tidak ada masalah. Tapi kemudian kalau dipersepsikan seolah-olah contohnya Pak Firly kemudian mempersepsikan seolah-olah beliau adalah yang paling Pancasilais, itu juga salah saya kira. Jadi saya kira bukan itu yang menjadi poin ya. Dan bagi saya adalah upaya untuk menyingkirkan pegawai KPK yang bekerja benar-benar itu justru masalah dari sisi manapun. Dan saya kira itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Karena orang yang mau bekerja dengan sungguh-sungguh, mau berkorban untuk kepentingan negara, kemudian disingkirkan dengan cara-cara yang kemudian sekali lah saya juga susah untuk menyampaikan. Tapi yang setidak-tidaknya adalah ini seperti upaya untuk membuat stigma. Jadi seolah-olah pegawai KPK yang 75 ini orangnya bermasalah dan lain-lain. Padahal yang saya ketahui adalah dari hasil tes TWK ini, dari kawan-kawan 75 ini tidak ada satupun yang berhubungan dengan masalah radikalisme atau hal yang tidak Pancasilais atau terkait dengan ideologi yang bermasalah. Saya sudah mendapatkan informasi soal summary lah hasil tesnya itu dan tidak menggambarkan itu. Ini yang menarik karena di sisi lain kemudian ada pejabat dari BKN yang mengatakan dan pimpinan KPK yang mengatakan seolah-olah mengkaitkan bahwa ada seperti radikal dan lain-lain ya sehingga tidak bisa dibina. Dan itu masalah yang saya kira saya khawatir itu kebohongan yang disampaikan ke publik. Oke, jadi kalau kemudian pelantikan ASN pada hari ini dilakukan dengan narasi semangat Pancasila, dilakukan juga di hari kelahiran Pancasila, Anda melihat itu hanya sekedar simbolik saja, Bang Novel, atau bagaimana? Saya melihatnya begitu. Justru sejak awal
hal-hal yang sifatnya terkait dengan nilai-nilai Pancasila itu yang menjadi dasar kalau kita ingin berantas korupsi dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau kemudian justru orang-orang yang bermasalah, bahkan kita nggak boleh lupa bahwa pimpinan KPK ada yang melanggar kode etik beberapa kali dan kode etiknya itu lebih dekat dengan masalah perbuatan tidak pidana korupsi, itu lebih tidak Pancasilais mestinya. Jadi ketika nilai-nilai Pancasila diklaim dengan cara-cara yang demikian, saya kira itu nggak tepat, saya kira seperti itu. Oke, bicara soal menyingkirkan, sebetulnya tadi Pak Firly juga dalam konvers sore tadi ya, belum lama, sudah menegaskan kembali kepada publik bahwa, saya kutip kalimatnya ini Bang Novel, saya agak heran kalau ada kalimat, ada upaya menyingkirkan. Saya izin sampaikan, tidak ada upaya untuk menyingkirkan siapapun, kenapa saya pastikan itu, karena tes sudah sesuai dengan prosedur dan lain sebagainya, sesuai dengan mekanisme, dan hasil akhir memang tidak ada yang memenuhi syarat, saya kira itu, seperti itu. Apa yang disampaikan tadi Pak Firly soal upaya menyingkirkan tadi yang Anda sampaikan? Ya, memang begini. Kawan-kawan telah melaporkan itu ke Ombudsman dan kepada Komnas HAM. Dan kami sudah menemukan bukti-bukti konkret yang menggambarkan bahwa Pak Firly Bahuri yang punya kepentingan untuk memasukkan norma adanya tes wawasan, asesmen tes wawasan kebangsaan. Jadi bukan sejak awal ada norma undang-undang atau PP atau apapun. Dan ini pola yang dimasukkan dengan cara, kalau saya katakan dalam beberapa penyampaian saya ke publik, seperti diselundupkan. Hal ini yang harus kita lihat. Kenapa kok kemudian pimpinan KPK, terutama Pak Firly Bahuri, begitu berkeinginan kuat untuk membuat adanya tesnya dalam soal-soalnya bermasalah, bahkan justru menyerang kepada privasi, kepada masalah pelecehan perempuan, dan banyak hal lagi yang menjadi masalah permasalahan. Dan kami kemudian berpandangan bahwa tes ini justru masalah yang serius. Kita belum pada posisi berbicara apakah asesornya punya sertifikasi, apakah ada standar norma-norma yang digunakan untuk melakukan tes dalam asesmen itu, dan lain-lain. Itu semua bermasalah dari segala perspektif. Dasar hukumnya, prosesnya, dan hasilnya. Bahkan yang saya dapat informasi, saya katakan tadi, tesnya ini pun hasilnya ternyata bukan seperti yang dipersepsikan ke publik. Seolah-olah ada suatu perilaku-perilaku tertentu yang sangat buruk ya, sehingga harus dipersepsikan seperti merah dan kemudian tidak bisa dibina. Ini saya pastikan tidak. Oleh karena itu, sebagai transparansi, kami sudah membuat surat ke KPK, tentunya ke pimpinan juga, yang meminta agar hal-hal itu dibuka saja. Kalau memang ada perilaku yang buruk, kita ingin lihat. Kalau memang ada hasil tes yang sangat jelek, yang sangat radikal atau ekstremis, buka saja. Saya kira gitu. Tapi kalau kemudian hasil tes itu disembunyikan, tesnya bermasalah, sesungguhnya masalahnya itu apa gitu. Jadi jangan terus kemudian melakukan tindakan seperti itu. Kenapa? Upaya menyingkirkan ini bukan baru pertama kali ini, sudah berkali-kali. Dan kemudian tahun ini, kali ini yang melakukan, yang kita ironi adalah justru pimpinan KPK yang punya kepentingan yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu kita masih justru pertanyakan, kenapa kok kepentingan pimpinan KPK selaras dengan kepentingan beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun belakangan ini, beberapa orang-orang koruptor lah gitu, yang melakukan upaya-upaya itu. Kenapa kok bisa sama gitu? Oleh karena itu menjadi penting ini soal informasi itu. Jadi akan lebih baik kalau semua hal itu dibuka, jadi menjadi jelas. Oke. Kurang lebih begitu. Baik, Bang Novel, tahan dulu, kita harus jeda. Nanti saya juga akan bertanya kepada Anda soal, karena kabarnya ada ratusan pegawai meminta untuk ditunda sebenarnya, tapi kemudian tetap berjalan. Ini apakah bentuk solidaritas atau memang ada upaya untuk mengkoordinir begitu agar tetap ada upaya perlawanan supaya tetap ditunda pelantikan meskipun sudah dilakukan. Dan kami juga masih menunggu bergabungnya Buya Syafiee Ma'arif untuk juga membahas soal polemik TWK. Kita bahas juga terkait dengan Pancasila. Kami akan segera kembali sesaat lagi, tetap di Newscast. Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Kita masih membahas Pancasila di pusaran polemik
KPK yang memang sudah menjadi pembahasan beberapa waktu belakangan. Tadi sudah ada Bang Novel Baswedan, penyidik senior KPK, dan bergabung saya juga akan sapa Ahmad Syafi'i Ma'arif, cendekiawan Muslim dari luar studio. Buya Syafi'i, selamat malam Buya, apa kabar? Selamat malam, ini siapa ini? Reinhard Sirait Buya. Oh, Sirai, oke, apa kabar? Horas. Horas, baik Buya, terima kasih sudah meluangkan waktu di CNN. Buya, kita mau dengar juga kemudian pandangan Buya terkait dengan polemik tes wawasan kebangsaan yang kemudian juga menyeret-nyeret dalam tanda kutip Pancasila begitu ya. Pandangan Buya seperti apa ketika Pancasila menjadi sorotan lagi, kalau biasanya kita membahas itu digunakan sebagai alat kepentingan politik begitu, tapi kali ini terseret dalam pusaran polemik tes wawasan kebangsaan di KPK, Buya. Saya kan sebagai orang tua ya, saya sedih ya melihat keadaan ini. Lembaga yang diharapkan sekarang kok gonjang-ganjing di dalamnya gitu ya. Apakah ada dusta di antara kita ini? Kalau semuanya kita berjalan dengan baik ya, saya rasa tidak perlu begini. Apa dihubungkan dengan Pancasila? Pancasila itu kan harus jujur ya, jujur. Jadi tidak boleh kita memakai agenda-agenda politik ya untuk kecuali untuk kepentingan bangsa. Ini kan harus terbuka lah. Umpamanya tentang tuduhan ini, tentang kebangsaannya, kekurangan itu apa kriteria? Dibuka saja di mana letaknya. Dan oleh sebab itu menurut saya mari kita jujurlah. Negeri ini sudah terlalu lelah sebenarnya. Apalagi ada pandemi semacam ini ya. Saya kan tulisan saya kemarin tanggal 31 itu tentang Pancasila. Pancasila ini kan seperti lumpuh ya menghadapi mengawal kemerdekaan bangsa ini. Jangan kita apakan lagi. Kalau kasihan lah, Pancasilanya kasihan. Pancasila ini dengan nilai-nilai. Pancasila mengajak orang jujur ya, tanggung jawab ya. Itu moral Pancasila itu harus dipegang betul. Ya jangan main topeng-topeng lah kita ini. Dibuka saja. Memang ada yang ternyata pegawainya tidak benar, dikemukakan. Ya betul nak dicari yang jujur, yang independen ya, yang tidak berpihak, impartial gitu ya, untuk menilai orang itu. Jangan main kucing-kucing begini ini. Oke, dari polemik TWK yang sekarang, menurut Buya ini main kucing-kucingan begitu karena tidak dibuka kepada publik hasilnya atau karena apa, Buya? Ya, saya rasa iya ya, tidak terbuka gitu ya. Ada semacam ada sesuatu yang ditutupi gitu. Nah, padahal kan dengan perubahan revisi undang KPK itu pun sudah polemik tidak selesai. Tidak rampung-rampung ya. Sementara korupsi ini kan belum berkurang nih. Nah, kalau Anda lihat waktu permulaan reformasi itu kan ada KKN ya, korupsi dan nepotisme. Itu setelah berjalan 23 tahun itu tidak makin berkurang ya. Pertama-tama masif keadaan itu. Jadi artinya apa? Artinya kita tidak jujur melaksanakan apa yang sudah kita putuskan. Itu yang memutuskan KKN itu kan semua DPR tuh. DPR ini kan mengaku dirinya wakil rakyat. Semestinya mereka mengawal dong. Nah, jangan terlibat pula main di balik layar atau main yang saya katakan untuk kepentingan politik atau untuk ekonomi dan segala macam. Pasti merusaknya. Mari kita jujurlah ya. Ini kita mulai. Negeri ini sudah lelah dengan anak-anaknya semacam ini. Oke. Saya sudah sampaikan juga kepada Presiden melalui Menteri ya, supaya gonjang-ganjing cepat diatasi, saya kata. Cepat diatasi. Dan pelantikan itu ditundakan, itu apa kita ya, sesuai dengan permintaan pegawai KPK itu. Tapi kan tidak didengar juga. Dan saya bilang Presiden harus memerintahkan gitu ya. Saya tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Oke, Buya persisnya yang Buya sampaikan kepada Presiden lewat Menteri ini apa? Poin-poinnya apa dan mengapa menurut? Iya, saya katakan gonjang-ganjing diselesaikan, jangan dibiarkan publik bertanya-tanya terus. Presiden kan mengatakan supaya yang pegawai itu jangan dipecat gitu ya. Kan sudah, ya, tapi kan tidak didengar juga. Oke, Buya. Oleh itu Presiden sebagai
kepala pemerintah, saya rasa memerintahkan gitu ya. Mm-mm. Nah, kecuali memang tuduhan-tuduhan yang kita dengar itu benar, tapi kan tidak dibuka juga. Mm-mm. 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 Oke, baik Buya. Tapi kalau kita bicara soal Pancasila, karena kita juga sekaligus merefleksikan Pancasila begitu ya di tengah polemik tes wawasan kebangsaan, tepat tidak sebetulnya ketika Pancasila menjadi salah satu instrumen yang digunakan untuk indikator mengenai wawasan kebangsaan seseorang begitu melalui tes, katakanlah seperti tes yang dilakukan di KPK begitu ya melalui TWK. Bagaimana Buya? Saya tidak tahu ya, saya tidak ikuti berapa butir itu pertanyaan itu ya. Hmm. Dan siapa yang menilai, siapa timnya yang menilai itu, siapa yang membuat soal itu kan perlu dulu dibuka itu. Supaya kita berterus terang lah, jangan main-main semacam ini. Jadi kita seperti membeli kucing dalam karung, tidak baik lah, tidak baik. Negeri ini menurut saya selamatkan. Kan persoalan kita kan banyak sekali ini. Lingkungan yang rusak, ya, korupsi masih merajalela, ya, yang KPK yang diharapkan akan menjadi ujung tombak melawan korupsi, keadaannya begini. Ini apa-apa ini? Kasihan dong bangsa ini, kasihan bangsa ini. Oke. Baik, Buya tahan dulu, saya akan ke Bang Novel. Bang Novel, tapi karena kita malam ini juga topiknya Pancasila di pusaran polemik KPK, saya ingin tahu juga mungkin yang tadi disampaikan juga oleh Buya, seberapa Pancasilais begitu, atau seberapa nilai-nilai Pancasila itu memang masuk ke dalam unsur-unsur tes wawasan kebangsaan yang mungkin Anda dan juga sejumlah pegawai KPK lain ikut dalam mengikuti tesnya, Bang Novel? Ya, gini. Dari tes soal-soal yang diberikan, memang ada beberapa yang berhubungan dengan masalah Pancasila dan lain-lain. Tapi itu suatu hal yang biasa. Oke. Saya bersama dengan kawan-kawan sudah sering mengalami atau mengikuti tes-tes serupa. Bahkan saya itu pernah ikut tes di Akabri, saya pernah ikut pendidikan P4, dan kawan-kawan juga yang lain bahkan ada beberapa yang menjadi instruktur atau di pembicara di forum-forum mengenai wawasan kebangsaan. Sehingga saya yakin itu nggak ada masalah di sana. Tetapi kalau kemudian tesnya ini adalah diarahkan untuk kepentingan tertentu, itu justru aneh. Yang kedua adalah tadi saya katakan dari summary hasil tes, saya dapat informasi dari kawan-kawan bahwa ternyata kawan-kawan yang 75 ini banyak disalahkan ketika dia menjawab dengan integritas. Contohnya, ketika dianggap apakah kalau ada perintah untuk mengintervensi suatu penanganan perkara dari atasan akan ditaati, ketika dijawab tidak. Terus kemudian apakah itu salah? Jadi saya kira masalahnya justru masalah persepsi mengenai integritas, persepsi mengenai taat kepada atasan dan lain-lain. Kami menjawab mengikuti dari nilai-nilai yang ada di KPK. Dan nilai-nilai atau etika profesi yang ada di KPK itu yang kami jawab. Sehingga kalau di KPK, kalau sedang menangani perkara ada intervensi untuk berbuat sesuatu yang salah, itu harusnya ditolak. Tapi kalau kemudian menolak intervensi yang salah dianggap sebagai tidak berwawasan kebangsaan, saya kira yang salah yang ngetes. Jadi hal begitu yang mesti harus dipahami. Makanya saya tadi sepakat juga dan saya sudah sampaikan bahwa saya lebih suka apabila tes itu dibuka. Bahkan dipublikasikan boleh. Agar orang tahu bahwa apa sih yang sebenarnya dipersepsikan bahwa tidak bisa dibina atau atau bermasalah dalam radikalisme atau apapun itu yang mana gitu. Jangan kemudian ketika persepsinya yang salah atau dia menganggap bahwa perintah atasan untuk berbuat sesuatu apapun walaupun salah itu harus dilaksanakan. Ya saya kira di KPK tidak begitu. Ketika itu dipahami harus demikian, saya kira masalahnya di sana. Sehingga tadi yang saya katakan, saya meyakini justru ini adalah upaya penyingkiran. Kenapa? Tadi saya katakan, dari hasil pemantauan kami, dari informasi yang kami peroleh, kami tidak pernah ada informasi ataupun jawaban-jawaban dari kawan-kawan yang bermasalah secara tadi yang saya katakan, radikalisme, atau mengikuti ideologi yang terlarang atau apapun, tidak ada. Tetapi dalam penyampaian di publikasi, baik dari PKN maupun pimpinan KPK mengatakan, seolah-olah kami adalah orang yang bermasalah, orang yang dibina itu nggak bisa lagi. Jadi logika itu dari mana dapatnya? Ketika menyampaikan dengan kebohongan dan kemudian membuat stigma ke publik dan lain-lain,
yang belum sebelum-sebelumnya juga kami sering dibikin persepsi radikal, Taliban, dan lain-lain. Ini kan justru masalahnya karena ada suatu operasi tertentu. Operasi ini yang kemudian harus dilihat sebagai masalah. Saya khawatir memang ini ada suatu desain tertentu untuk menyingkirkan orang-orang KPK yang bekerja dengan baik, yang selama ini mendedikasikan dirinya dalam pengabdian untuk kepentingan negara melawan musuh negara yang bernama koruptor. Ketika hasilnya baik dan lain-lain, ini dianggap berbahaya dan disingkirkan. Kita perlu ingat bahwa yang disingkirkan ini bukan hanya penyidik, penyelidik, tapi banyak juga yang dari pencegahan, yang kerjaannya adalah perbaikan sistem dan lain-lain. Jadi kalau dianggap masalahnya adalah penindakan saja, enggak. Inilah yang saya heran, kenapa kok kemudian melebar kemana-mana? Apakah kawan-kawan yang telah berhasil membuat beberapa proyek untuk perbaikan sistem dianggap sebagai orang bermasalah juga? Lalu untuk beratas korupsi apa tidak? Itu yang menjadi poin. Dan satu lagi yang saya ingin sampaikan adalah pimpinan KPK seperti tidak ada tidak punya asa untuk beratas korupsi. Kita tahu bahwa korupsi belakangan ini agak lebih banyak. Bahkan IPK Indonesia turun 3 poin. Posisi Indonesia di bawah Timor Leste. Artinya kita punya masalah serius, tapi kemudian hanya fokus dengan hal-hal yang seperti ini. Lalu pertanyaannya adalah, sebenarnya mau beratas korupsi atau mau bikin koruptor selamat? Kan itu yang menjadi pertanyaan kita akhirnya. Seperti itu kurang lebih, Bang Reinhardt. Baik, Buya tadi sudah mendengar juga apa yang disampaikan oleh Bang Novel ya berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan atau ditanyakan ketika tes wawasan kebangsaan. Kita kembali lagi kemudian ke nilai-nilai Pancasila itu sendiri, Buya. Bagaimana kemudian kita mendudukan Pancasila agar ini tidak rawan menjadi alat kepentingan, baik itu kepentingan politik atau kepentingan segelintir golongan, Buya? Ya, Pancasila itu jangan disalahgunakan. Orang yang menyalahgunakan Pancasila untuk kepentingan kekuasaan yang tidak sehat itu pengkhianat. Itu pengkhianatan, tidak bisa itu. Ya, jadi Pancasila itu kan nilai-nilai luhur yang harus dijunjung tinggi. Jadi itu keterbukaan itu penting sekali. Keterbukaan itu. Jadi jangan cepat-cepat menghukum seseorang ya, tapi kriterianya itu tidak lurus, tidak baik gitu ya. Kriteria yang dipakai itu, oleh sebab itu dia mau cari orang lain lah. Kena ada orang baik-baik di Foboli ini ya untuk membuat tes itu. Mereka yang ngetes. Dan saya juga heran di Badan Pengawas Dewan Pengawas KPK ini kok diam aja gimana? Ada pengawas tuh. Jangan dibiarkan, dia semua dibebankan kepada presiden, selesaikan di dalam itu. Ini kalau begini terus kan pekerjaan soal semacam ini ya, jadi uang negara triliun untuk melawan pandemi, mau dipikirkan lah ini ya. Jangan berbuat sesuatu yang tidak benar, jangan ditutup-tutupi ada tujuan apa untuk atau apa namanya itu untuk ada mungkin ada pesanan ya dari orang-orang yang berniat jahat ya. Orang jahat kan banyak sekali ini. Yang disebut pengusaha hitam dan segala macam itu memang ada di Republik ini. Dan Pancasila itu sungguhnya harus punya taji menghadapi mereka. Harus mempunyai kekuatan anak panah ya untuk ditembakkan pada mereka. Kalau tidak, saudara ya, ini negeri ini semakin susah ini. Kita 24 tahun lagi kan 100 tahun ini. Nah, dan kita lihat sekarang ini yang nilai Pancasila itu terutama yang menyangkut sila kedua ya dan kemudian sila kelima, itu kan masih menggantung-gantung aja itu, menggantung di awan tinggi saya katakan. Dan Undang-Undang Dasar 45 itu kan tidak punya kaki, tidak punya yang kaki tangannya yang manusia kita ini para aparat ini. Jadi pasal 33 itu mandul ya sejak kita merdeka. Ya, kalau begini bagaimana ini? Bagaimana keadaan pertambangan ya kekuasaan negara kan semestinya dikuasai negara itu ada kekayaan di bumi ya di air dan segala macam itu. Nah, itu kan Undang-Undang Dasar itu. Undang-Undang Dasar harus dipegang loh. Itu pancaran dari Pancasila pasal 33 itu. Dan itulah sebenarnya untuk mengurai ketimpangan sosial ekonomi ini. Tapi itu kan tetap aja kita main-main gitu. Jadi
Pancasila itu jangan dipermainkan terus lah. Oke. Jadi Oke. Pancasila itu sudah menjerit terlalu lama, saudara. Oke, baik. Pancasila jangan dipermainkan terus. Tadi Buya Syafiee menekankan soal itu. Buya, yang jelas buntut dari tes wawasan kebangsaan ini yang kemudian menuai polemik karena ada 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos begitu. Ada stigma yang mungkin kemudian berpotensi atau menempel pelebelan begitu ya, bahwa ke-75 orang ini menjadi tidak Pancasilais, tidak berwawasan kebangsaan, atau mungkin seringkali kita melihat pelebelan bahwa kelompok ini Pancasila, ini tidak Pancasila begitu. Tidak hanya dalam instrumen yang soal TWK, tapi juga mungkin dalam politik. Nah, bagaimana harusnya menyikapi secara bijak soal pelebelan soal Pancasila dan juga tidak Pancasila tadi itu, Bu ya. Kita bahas di segmen berikutnya. Kami akan segera. Bu ya, kita break dulu ya. Emil Salim dan kan sudah bicara. Oke, baik Bu ya. Orang-orang yang waras yang sudah bicara, dengarlah itu. Oke. Jadi orang-orang baik masih ada di sini, dengar, jangan tidak didengar. Oke, baik. Nah, nanti lebih panjangnya lagi, Bu ya, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita ke segmen terakhir dialog. Saya masih bersama dengan Buya Syafiee dan juga Bang Novel Baswedan. Buya, di luar polemik soal tes wawasan kebangsaan ya, sebetulnya apa bahaya ketika Pancasila ini digunakan untuk kebutuhan yang eksplisit misalnya atau yang taktikal misalnya dalam kehidupan bernegara misalnya begitu, Buya? Seperti apa? Bahayanya apa, Buya? Bahayanya kita mengotori Pancasila itu. Itu. Nilainya kan bagus sekali itu. Tapi kalau kita salah gunakan untuk tujuan jangka pendek, apa kekuasaan atau melindungi koruptor, itu jelas itu mengkhianati Pancasila ya. Dan itu merusak nilai-nilai yang sudah kita percayai itu. Nilainya kan bagus sekali, ada ketuhanan, apalagi Tuhan itu ya, ada kemanusiaan adil beradab, persatuan Indonesia. Ini kan seperti masyarakat terbelah ini. Oleh sebab dibuka secara gamblang ya. Apakah mereka ini memang yang dituduhkan itu? Coba dibuka, diberi dicari badan atau tim yang betul-betul netral ya, betul-betul jernih, betul waras gitu loh. Jadi tidak main-main semacam ini, kan ada sesuatu yang tutup ini, hati yang terselubung itu yang menyebabkan heboh ini. Ini menghabiskan energi kita, saudara. Oke. Bang Novel, yang tadi disampaikan Buya dibuka saja misalnya yang tadi Buya katakan kepada publik. Nah, kalau menurut Bang Novel yang perlu dibuka agar tidak menjadi stigma di masyarakat atau kemudian menjadi polemik, apa yang perlu dibuka dari hasil tes wawasan kebangsaan? Karena kan sebetulnya KPK sudah menjelaskan ada 50 sekian yang masih bisa yang sudah tidak bisa dibina karena merah begitu, sementara 20 sekian masih bisa untuk dibina. Dibuka yang seperti apa transparansinya? Ya, begini. Mestinya hasilnya dibuka, karena tesnya itu kalau assessment itu pemetaan ya. Assessment itu pastinya ada suatu summary hasil dari tes. Dan biasanya itu dijadikan feedback terhadap orang yang dilakukan mengikuti proses assessment. Dalam hal ini, kalau memang dianggap tidak mau diberikan kepada kami karena suatu hal kami juga nggak pernah lihat, saya lebih suka kalau dibuka ke publik. Silakan dilihat, atau kalau memang dibuka di publik dia tidak mau, maka bisa diaudit oleh pihak yang independen, yang tentu pihak-pihak orang-orang yang bisa kita percaya sebagai orang yang punya integritas yang baik. Dan itu banyak di Indonesia. Saya kira kalau itu dilakukan dengan proses yang transparan, yang akuntabel, semuanya akan jelas. Jadi kalau berlakukan dengan cara yang sembunyi-sembunyi, itu kita khawatir di situ ada misi-misi yang tersembunyi, dan di mana-mana namanya operasi-operasi yang buruk itu dilakukan di ruang gelap. Tentu suatu kebaikan itu mestinya dilakukan dengan transparansi. Itu poinnya, dan saya sepakat dengan Buya Syafiee tadi yang menyampaikan dengan sangat jelas. Dan dalam rangka untuk menjaga agar tidak ada
kepentingan yang menumpang dalam upaya menyingkirkan kawan-kawan atau bersama dengan saya 75 pegawai KPK ini, maka itu harus dicek. Masa iya kawan-kawan yang sudah mendedikasikan diri untuk berbakti kepada negara melalui KPK, bekerja memberantas korupsi yang bisa dibilang tokoh-tokoh utamanya di KPK, justru malah dianggap tidak berwawasan kebangsaan. Logikanya aja nggak masuk akal. Kawan-kawan inilah yang menangani perkara-perkara besar, kawan-kawan inilah yang ikut dalam upaya untuk membuat sistem pencegahan anti korupsi yang baik di beberapa bagian, dan kawan-kawan ini ikut dalam upaya-upaya untuk mencegah agar kerugian keuangan negara tidak terlalu semakin besar dan lain-lain. Ini yang justru malah dibuat seolah-olah bermasalah. Saya nggak yakin itu yang terjadi. Tapi kalau kawan-kawan ini kemudian harus dibuat keluar dari KPK, sebaliknya saya khawatir ini menjadi ancaman buat kawan-kawan yang sekarang dinyatakan lulus menjadi ASN. Sehingga ke depan saya khawatir kawan-kawan yang bekerja benar akan terancam. Karena dengan mudahnya akan disingkirkan, dengan mudahnya distigma, dengan semudahnya seperti dibuang begitu saja, seolah-olah yang bekerja benar adalah orang yang bermasalah dan harus dihukum. Jadi saya kira negara ini nggak boleh memutar balik suatu keadaan. Di mana-mana orang yang berbuat baik diapresiasi. Kalaupun tidak diapresiasi tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian yang berbuat baik tidak diapresiasi, malah dihinakan, malah disanksi, saya kira ini bermasalah dan masalahnya serius. Kita harus jaga jangan sampai generasi muda kemudian takut untuk berjuang untuk membela negaranya. Kalau itu yang terjadi, apa yang mau kita harapkan ke depan? Apakah terus kita mau biarkan orang-orang jahat justru malah menguasai dan kemudian bisa berbuat semaunya sendiri untuk mencari keuntungan? Saya kira itu nggak boleh terjadi. Ini yang fokus, oleh karena itu kami 75 ini selalu melakukan upaya dengan sungguh-sungguh. Walaupun dalam keadaan sesulit apapun, kami tetap berupaya dalam rangka menjaga agar harapan masyarakat, harapan kita semua untuk ada asa untuk perjuangan memberantas korupsi itu menjadi tetap nyala di tengah segala kekurangan ataupun keterbatasan. Itu yang menjadi fokus kami. Oke, satu di antara 75 pegawai KPK itu ada Pak Giri Suprabdiono, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, yang kemudian kami juga tangkap mungkin curahan hati begitu ya, dalam bentuk puisi terkait dengan Hari Pancasila juga di tanggal 1 Juni ini. Saya akan ajak Anda untuk juga melihat bagaimana kemudian tangkapan layar kami atau puisi yang kemudian dibuat oleh Pak Giri Suprabdiono berkaitan dengan Pancasila dan juga pelantikan ASN KPK pada hari ini. Mari kita akan coba lihat seperti apa. Ini dia. Kami tak berdiri di karpet itu lagi, di Gedung Merah Putih, gedung yang dibangun penuh perjuangan, keringat dan juga air mata. Dari kumpulan receh koin, dari si miskin pun ada. Merah itu akan pudar, putih itu pun kusam. Garudaku berlinang, 75 anak bangsa adalah asa. Ada tanggapan Bang Novel dari salah satu curahan Pak Giri atau rekan Anda ini? Ya, memang kami sering diskusi ya, dengan Mas Giri dan kawan-kawan yang lain. Kita semua sedih dengan keadaan ini. Sekali lagi ini bukan hanya kepentingan kami yang ingin memperjuangkan hak dari personal. Bukan. Jangan dilihat itulah. Kami juga tidak sedang menuntut karena kami telah berbuat untuk memberantas korupsi dengan segala resiko dan segala pengorbanan. Tidak juga. Tapi kami ingin memperjuangkan agar harapan masyarakat ini jangan sampai kemudian dirampok. Ini yang menjadi poin. Coba bukan sekedar Mas Giri itu. Ada juga Pak Sujanarko. Beliau pensiun minggu lalu. 17 tahun bekerja di KPK, mendapat penghargaan dari nasional maupun internasional, mendapat bintang jasa dari Pak Presiden Jokowi, dan banyak lagi prestasi-prestasi beliau. Dikatakan merah. Bahkan ketika di masa beliau pensiun pun kemudian diberikan stigma seperti itu. Ini saya kalau mau bilang kejam ya keterlaluan atau bagaimana, tapi kalau ini dibiarkan, coba. Tidak pernah saya mendengar itu di mana-mana. Di perusahaan swasta pun ketika orang bekerja biasanya ketika menjelang pensiun itu diberikan penghargaan, apresiasi dan lain-lain. Ini bekerja baik, berprestasi, distigma. Dan kemudian dibiarkan pensiun tidak ada ucapan apa-apa, malah diberikan seolah-olah sebagai orang yang sedang bermasalah. Sedangkan orang yang berbuat kode etik berat justru malah diberikan seolah-olah Pancasilais. Jadi saya kira menggunakan Pancasila untuk berlindung hal begini, saya kira saya sepakat dengan Pak Buya Ma'arif tadi, bahwa yang seperti ini justru malah mencela. Dan ini tidak baik karena
Pancasila tentu kita pahami sebagai nilai-nilai yang sangat luar biasa, dan itu sebagai dasar dari segala norma-norma yang ada di Indonesia. Oke. Jadi poin itu yang harus kita garis bawahi. Baik, Bang Novel, stigma yang sama juga Anda rasakan saat ini kemudian mungkin dicap tidak Pancasilais, tidak berwawasan kebangsaan, buntut dari TWK tadi itu? Ya, saya juga mengalami hal seperti itu. Tentu sulit, saya mau bicara apa. Saya tidak sedang pada posisi sedang membela diri. Saya menceritakan kawan-kawan saya yang lain agar tampak bahwa masalahnya seperti itu. Saya bisa saja menceritakan soal diri saya, tapi saya kira itu tidak tepat. Saya sedang ingin membicarakan kawan-kawan yang lain yang mempunyai hal-hal katakan. Jadi saya kira itu, jangan sampai orang kemudian yang mau mengambil jalur untuk berjuang, membela negara, melawan koruptor, yang mereka punya kekuatan finansial, punya kekuatan kekuasaan, bahkan punya kekuatan untuk melawan balik. Dengan segala resikonya diambil untuk berbuat, dan kemudian hasilnya hanya kemudian distigma dan dihinakan, saya kira itu bukan suatu hal yang bijaksana. Dan saya khawatir ini menakut-nakuti orang atau generasi muda untuk berbuat membela kepentingan negaranya. Dan ini berbahaya saja sekali, bukan hal yang sepele. Oke. Saya khawatir ini terjadi juga kemudian di lembaga-lembaga, di kementerian, dan lain-lain, yang membuat orang-orang baik justru merasa terteror. Hal ini yang makanya penting untuk selalu diperjuangkan dan menjadi poin penting untuk selalu disuarakan. Oke, baik Buya, pandangan Buya bagaimana ketika pasca polemik TWK ini, tes wawasan kebangsaan, kemudian muncul stigma terhadap mereka yang dinyatakan tidak lolos, tidak Pancasilais misalnya, tidak berwawasan kebangsaan misalnya, dan akhirnya muncul mungkin narasi kembali saling merasa saya paling Pancasila, yang kelompok lain tidak begitu. Bagaimana Buya? Tadi kan sudah saya katakan ya, kriteria yang dipakai itu apa? Kriteria yang dipakai itu apa? Yang mau tuduhan-tuduhan yang seperti itu baru sepihak. Cuma dengar juga yang lain. Jadi saya katakan kalau apa dicarilah tim ya, orang yang betul-betul lurus begitu kan, itu yang tidak. Jadi kalau sepihak begitu orang bisa seenaknya aja. Itu artinya mempermainkan Pancasila itu, dan itu dosa terhadap negara besar sekali. Oke, jadi terakhir Buya, apa yang ingin Buya Marif mungkin punya pandangan atau masukan berkaitan dengan polemik ini harus seperti apa? Kemudian apakah memang perlu kemudian Presiden turun tangan seperti yang banyak disampaikan? Ini kan kita bangsa semacam ini, saya rasa Presiden harus turun tangan ya. Kan memungkinkan dengan undang-undang yang ada, kan memungkinkan Presiden ambil alih aja. Apa boleh buatlah, ini keadaan semacam ini masih dibiarkan. Ini sudah memanas karuan ini semacam ini. Dan juga bagaimana Kapolrinya, coba ditanya Kapolrinya itu kan Ketua KPK sekarang kan masih aktif ya, bintang 3 itu. Bagaimana sebenarnya? Jadi jangan ada, saya katakan jangan ada dusta di antara kita ini. Jangan ada dusta di antara kita. Kalau memang kita mau mencintai negara ini. Oke ya? Oke, baik. Buya terakhir, ya? Buya terakhir singkat, apa refleksi Buya di hari lahir Pancasila ini? Ya kemarin kan saya tulis itu refleksi saya, Pancasila ini masih implementasinya. Jadi belum yang kita, kalau kami di BPIP sekarang bagaimana, bukannya lagi Pancasila dalam sebagai dasar negara kehidupan, tapi Pancasila dalam tindakan itu yang penting sekarang. Itu yang diminta oleh publik, ini diminta oleh Indonesia, diminta oleh orang-orang miskin. Dalam kenyataannya keadilan kita kan tidak ada. Yang menguasai kekayaan ini kan segelintir orang aja ini. Dan itu dibiarkan. Kalau begini terus kita tidak lurus lah ya. Negara ini jangan diobok-obok sebenarnya terlalu lama nih saudara. Mari kita jujur lah. Jujur itu penting sekali. Jangan berbohong lagi lah. Ya, oke. Oke, baik. Terima kasih. Buya, Pancasila dalam tindakan tidak hanya teoritis semata. Terima kasih. Mudah-mudahan kita akan melihat bagaimana polemik ini ke depan, seperti apa dinamikanya. Terima kasih banyak, Buya Syafi'i Ma'arif sudah bergabung. Bang Novel Baswedan, terima kasih banyak sudah bergabung pada malam hari ini. Sehat selalu, Buya. Bang Novel, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih, Buya. Cukup ya.